Manis puja, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, sukacita dalam kemuliaan, tebusku ditebus, dalam kasih-Nya. Glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Sukacita, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, berjalan bulan dalam kemuliaan, tebusku ditebus, dalam kasih-Nya. Glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Kristus hidupku, penebusku, ditebus, ku ditebus, sukacita melimpah syukur, tebusku ditebus, dalam kasih-Nya. Glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus,
jiwaku, ku serahkan jiwaku padamu Tuhan. padamu Tuhan. Ku serahkan jiwaku, Ku serahkan jiwaku, oh Tuhan. Percaya, percaya biarlah ku tak mundur, musuh-musuhku pun tunduk padamu. ajar jalanmu, Ajar jalanmu, jalanmu oh Tuhan. jalanmu oh Tuhan. Ajar jalanmu, Ajar jalanmu, jalanmu oh Tuhan. jalanmu oh Tuhan. Oh Tuhan, percaya, biarlah ku tak mundur, Musuh-musuhku pun tunduk padamu. lupakan dosa, Lupakan dosa, dosaku yang lalu. dosaku yang lalu. Lupakan dosa, Lupakan dosa, dosaku yang lalu. dosaku yang lalu. Oh Tuhan, percaya, biarlah ku tak mundur, Musuh-musuhku pun tunduk padamu. jangan biarkan Jangan biarkan bangsamu bergetar. bangsamu bergetar. Jangan biarkan Jangan biarkan bangsamu bergetar. bangsamu bergetar. Oh Tuhan, percaya, biarlah ku tak mundur, Musuh-musuhku pun tunduk padamu. unto thee, O Lord, Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. do I lift up my soul. Unto thee, O Lord, Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. do I lift up my soul. Oh my God, My God, I trust in thee. I trust in thee. Oh, let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Oh, let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Oh, let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Selamat pagi saudara dan saudari sekalian. Selamat hari Minggu. Saya Rainer Walando dari Singles Ministry, mewakili GKD Tangerang, ingin memberikan salam dan sambutan yang hangat kepada semua saudara-saudari yang bergabung di ibadah online GKDI Tangerang. Kami terus berdoa supaya keadaan saudara dan saudari selalu baik dan sehat. Saya yakin kita semua sudah rindu untuk bertemu di gedung gereja dan beribadah bersama-sama. Namun, memasuki new normal, kita harus membiasakan diri terhadap cara-cara beribadah dan berfellowship yang baru. Namun saya yakin dan percaya, semangat dan keyakinan kita harus tetap sama, di mana fokus dan hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Dengan itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk puji-pujian dan firman Tuhan. Mari kita juga mempersiapkan roti dan anggur untuk komuni, serta persembahan yang bisa dikirim di rekening yang tertera di layar ini. Sekali lagi selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati.
were singing over me. You were so, so, so good to me. For I took a breath, you were breathing over me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I know worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Snow shadow you won't light up, mountain won't climb up, coming after me. Oh, no wall you won't kick down, high you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. No, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Shalom, sangat bersukacita kita dapat beribadah kembali di online. Ibadah yang kita lakukan bersama dan tiba saatnya kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dengan rasa syukur, dengan rasa di mana kita ingin dekat dengan Tuhan. Mari kita sama-sama fokus untuk ikut ibadah ini dengan rasa respect kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di kitab Yesaya pasal 52 dimulai dari ayat pertama. Tuhan menyelamatkan Sion.
Terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu. Bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita kembali bahwa keselamatan daripada Tuhan begitu sangat berharga. Semang kita untuk bersyukur. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Saya mengajak kita semua tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau, hai Raja kami Tuhan. Dan kami ingin bersorak-sorai Tuhan, hanya untuk menyembah Engkau Tuhan, hanya untuk memuji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami panjatkan dan persembahan Tuhan dari hati kami yang paling murni Tuhan, hanya untuk menyenangkan Engkau saja Tuhan. Bantu setiap dari kami Tuhan untuk selalu bersyukur pada Engkau Tuhan, karena kami yakin Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Kiranya Tuhan, ibadah pagi ini Tuhan membuat kami lebih kuat kembali Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang selalu menyertai kami. Kiranya Engkau sertai Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Biar hanya Engkau saja Tuhan yang kami muliakan dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sangat luar biasa dengan hati yang bersyukur. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan, menyembah Dia. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah penyembahan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan atas semua kejadian, atas semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Biarlah persembahan itu diharap di hadapan Engkau Tuhan. Dan Kau mengerti Tuhan segala kami perlukan Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah
perlu. Kasih-Mu sempurna Tuhan, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh, hanya Engkau Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Katakan sama-sama. Banyak yang Kau perbuat, oh, di dalam hidupku. Sebab rancangan-Mu indah Tuhan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti kami, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari kita memuji Tuhan. Bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh, sebab tak ada lembah yang kelam Tuhan yang tak dapat kami lewati Tuhan. Semua karena penyertaan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya Tuhan. Akan sama-sama. Come on. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang
Tuhan kami. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. mari kita bersyukur kepada Tuhan kita. Ku bersyukur Tuhan, Hanya Engkau Tuhan bersama kami. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Katakan ku bersyukur Bapa. bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Katakan sama-sama. ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan. kasih Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan sama-sama. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sangat penuh sukacita minggu pagi ini kita bisa bertemu dan bertatap muka lagi dengan saudara-saudari yang ada di Tangerang. Saya sangat happy bisa berbagi sedikit firman Tuhan untuk kita bersama-sama di bulan Juli ini. Kita tahu bulan Juli kita akan bicara tentang end of the door, bagaimana Allah membuka pintu untuk pemberitaan Injil. Itu yang Paulus sangat berharap minta didoakan. Sebelum kita dengar bersama-sama firman di pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Tuhan yang penuh kasih setia, terima kasih kepadamu Tuhan atas penyertaan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Jikalau kami bisa bertatap muka di pagi hari ini, itu adalah berkat yang terindah dan terbesar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk kami semua yang mendengarkan firman-Mu di saat ini Tuhan. Hamba berdoa agar Roh Kudus boleh bekerja, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan bagi kami semua, terutama juga kepada hamba-Mu untuk menyatakan firman-Mu Tuhan, agar firman yang disampaikan menguatkan hati kami, dan juga Tuhan firman yang akan disampaikan memberikan pengertian kami kepada kami semua. Urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan Roh-Mu. Kuserahkan segala aktivitas kami hari ini, pagi ini, firman ini hanya ke dalam nama Engkau Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan melihat Alkitab ya, sama-sama di Kolose pasal 2 ayat 4, 2-3 dikatakan di sana ya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga, jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karena aku dipenjarakan. Inilah yang akan kita belajar bersama-sama. Tuhan atau Paulus ingin ya betul-betul Injil bisa diberitakan. Dia meminta jemaat Kolose berdoa untuk dia supaya dapat memberitakan Injil. Tapi sebelumnya
kita akan lihat dulu tentang jemaat di Kolose ya. Ini Kolose adalah kota kuno di Frigia Utara. Laodikia jemaat dimulai oleh Epafras, seorang murid Yesus. Kita nggak pernah tahu cerita dia. Apakah dia diinjili di Yerusalem atau sudah jadi murid di sana dan dia pulang kampung ke Kolose dan memulai ministry di sana. Yang saya tahu bahwa hatinya luar biasa. Dia betul-betul mengasihi orang-orang yang ada di sana. Bahkan dia adalah orang yang memulai jemaat di situ. Dan dia tahu jemaat ini bermasalah. Dia mau ketemu Rasul Paulus. Dan dia mau menceritakan apa saja yang terjadi di jemaat di Kolose. Dia memberitahu hal-hal apa yang terjadi. Dan inilah yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus menuliskan surat ini untuk menguatkan jemaat di Kolose yang nyaris kehilangan keyakinan tentang kekuatan yang mendasari kehidupan Kristen mereka. Di Kolose 2 ayat 3-9 dikatakan itu, sebab di dalam dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam rohku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalamnya. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dia lah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Paulus mau mengajak jemaat di Korintus untuk berdiri teguh di dalam keyakinan mereka. Kenapa? Karena sebagian jemaat di sana mulai digoncangkan oleh ajaran filsafat. Mulai diajarkan omongan-omongan yang, dan waktu dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Epafras, dia betul-betul mau jemaat Kolose kembali kepada iman yang semula. Walaupun Paulus tidak pernah tahu jemaat yang ada di sana dan tidak kenal mereka, tapi mendengarkan cerita saja, Paulus punya hati yang sangat sayang, bahkan selalu berdoa. Kalau kita lihat Kolose menulis selalu doa dan doa dan doa. Paulus menutup tulisan dengan minta jemaat di Kolose untuk, di pasal 4 itu dia bilang, untuk berlaku adil kepada semua orang. Paulus sangat berharap supaya jemaat itu Kolose itu bisa bertumbuh dalam keadilan. Ya, apalagi berdoa untuk supaya membuka pintu penginjilan. Berbicara tentang kemuliaan Kristus. Itulah Kolose 4 ayat 2 dan 3 dikatakan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur, dia bilang. Paulus ingin jemaat itu terus bertekun di dalam doa mereka dan terus berjaga-jaga. Apalagi yang dia mau, berdoa jugalah untuk kami. Jadi Paulus meminta supaya jemaat di Kolose berdoa buat dia. Untuk apa? Supaya Allah membuka pintu pemberitaan kami. Paulus ingin meminta jemaat Kolose berdoa untuk dia supaya dapat memberitakan Injil. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Wow. Saudara-saudari, saat Paulus menuliskan buku Kolose, Paulus ada di penjara. Dia menuliskan supaya apa? Dia bisa menginjili. Kadang-kadang saya berpikir, bagaimana dia mau menginjil di dalam penjara, ya? Tapi Paulus sangat luar biasa hatinya. Dia mau
suatu saat dia keluar, dia dapat memberitakan Injil lagi. Bagaimana kita bisa seperti Paulus? Kalau kita ingin seperti Paulus, saudara-saudari, kita perlu bertekun di dalam doa. Ya. Hal yang kedua, bertumbuh di dalam iman. Yang pertama, bertumbuh di dalam doa. Kita bisa lihat beberapa contoh yang ada di dalam Alkitab ya. Murid-murid berdoa untuk keberanian memberitakan Injil. Di Kisah Rasul pasal 4 ayat 29. Kita tahu kisahnya. Waktu itu Petrus dan Yohanes pergi menyembuhkan orang, memberitakan nama Yesus. Dan banyak orang tidak suka. Mungkin ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak suka kepada Paulus atas kesembuhan yang terjadi karena atas nama Tuhan Yesus. Saat murid-murid mendengarkan kabar itu, murid-murid mereka lakukan apa? Mereka justru berdoa, meminta keberanian untuk memberitakan Injil. Wow, kita lihat ya, murid-murid berdoa supaya mereka lebih berani. Justru tantangan lebih besar. Apa yang mereka minta? Berdoa lebih berani lagi untuk memberitakan Injil. Wow, itu luar biasa. Gak pernah terbayangkan kalau tantangan besar tapi minta keberanian, lebih berani lagi untuk menginjil. Bagaimana kita kalau hari ini ada tantangan dalam kehidupan kita? Apakah kita akan berani meminta supaya kita dapat keberanian lagi memberitakan Injil? Atau bilang, aduh Tuhan, aku takut, aduh Tuhan, bisa gak tempat yang lain? Murid-murid itu luar biasa. Yang kedua, kita bisa tahu juga Petrus berdoa sehingga Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Tuhan. Kita tahu Petrus berdoa, yang gara peninggian Cornelius, dia cerita, dia berdoa, Tuhan menampakkan, dikatakan ya, binatang-binatang yang ada disuruh sembelih, itu adalah Tuhan mau Paulus juga memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Kita juga bisa lihat Paulus dan Silas berdoa di dalam penjara di Filipi, sehingga pintu penjara terbuka dan kepala penjara dan seisi rumahnya dibaptis. Wow, itu doa yang mengubahkan. Doa yang membuat segala sesuatu yang tidak terjadi bisa terjadi. Dan saya mau ajak saudara-saudari, mari kita terus tekun berdoa. Saya masih ingat, saya pernah berdoa meminta kepada Tuhan. Waktu itu di jemaat yang saya dulu di Bangka tidak ada pemain musik keyboard. Padahal kita sudah punya keyboard. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya bertemu dengan seorang yang bisa main keyboard. Saya berdoa selama seminggu, bertekun di dalam doa. Dan waktu setelah itu saya pergi dan bertemu. Akhirnya saya ketemu waktu saya main ke bandara Depati Amir. Saya ketemu orang yang jual saucu. Saya bercerita dan saya dikenalkan, oh itu pendeta. Dan mereka tak percaya bahwa saya itu pendeta. Kenapa? Waktu itu saya suka pakai celana pendek, jaket kulit, pakai motor. Dan dia salam, dia kenal sama saya. Akhirnya dia kenalkan namanya Agus. Dia bilang, Pak, saya juga berdoa loh Pak, supaya saya bisa bertumbuh rohani saya. Saya merasa di gereja lama saya kering. Oh ya? Saya bilang, tahu nggak? Saya juga berdoa loh. Saya berdoa supaya saya bisa bertemu seorang yang bisa main keyboard. Oh ya Pak, di gereja saya itu pemain keyboardnya Pak. Wow. Saya bilang, wow, Tuhan luar biasa menjawab doa. Hanya kita duduk di pinggir jalan, kita mulai bercerita banyak hal. Akhirnya saya tawarin untuk dia belajar Alkitab. Dan tawaran saya diterima. Dan saya datang ke rumah dia dan saya ajari Alkitab. Dalam 2 bulan, dia dibaptis dan menjadi murid Yesus. Dan apa yang membuat saya bisa berdoa? Apa yang membuat saya bisa berbuah? Karena saya bertekun dalam doa.
Hanya saya bisa membantu orang mengenal Kristus. Hal yang kedua, bertumbuh di dalam iman. Kalau kita ingin memberitakan Injil, kita harus bertumbuh dalam iman kita. Karena iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Kita tahu semua, Roma pasal 10 ayat 17. Iman bertumbuh mulai tantangan yang ada. Iman kita nggak akan pernah bertumbuh, saudari, kalau tidak ada tantangan. Saya lihat murid-murid Yesus bisa menginjili, bisa membuat seluruh dunia terinjili karena tantangan demi tantangan yang mereka hadapi. Petrus menghadapi tantangan, murid-murid Paulus menghadapi tantangan, mereka tapi terus mereka dalam iman mereka. Tantangan tapi menumbuhkan iman mereka juga. Iman bertumbuh mulai kabar baik. Di Kisah 14 ayat 27, ya. Kita tahu dari situ Tuhan memakai Petrus untuk berdoa. Dia berdoa supaya apa? Pintu buka bagi bangsa-bangsa lain. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain. Kenapa saya bersyukur akan hal itu? Saya adalah bangsa-bangsa. Saya adalah seorang latar belakang yang tidak mengenal Kristus. Bahkan saya adalah orang yang sangat benci Yesus dan tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Dan bahkan saya tidak suka pengikut Yesus. Saya pernah menganiaya orang yang pernah ibadah di rumah kami. Saya ganggu sampai mereka tidak pernah mau ibadah lagi. Waktu itu di Kalimantan, dan saya sekolah selesai, saya pergi ke Jakarta dan saya mau mencari kesuksesan secara dunia. Dan saya tinggal di rumah saudara saya. Saya sangat bersyukur. Saudara saya mengajak saya untuk datang ke gereja. Saya banyak membohongi dia. Saya banyak tidak mau mengikut dia. Bahkan setiap minggu diajak dan setiap minggu saya berbohong karena saya suka main judi. Tapi saya sangat bersyukur akhirnya saya ikut dia dan saya belajar kitab dan saya dibaptis dan menjadi seorang murid Yesus. Bahkan hari ini saya sangat bersyukur dari seorang pembenci Yesus, dari seorang yang tidak suka pengikut Kristus. Hari ini saya dipakai menjadi pemberita Injil juga. Saya pergi ke Surabaya, saya pergi ke Irian Jaya, saya pergi juga, ditarik kembali ke Tangerang, kalian sebagian tahu saya, dan akhirnya saya diminta lagi ke Bangka, dan terakhir tahun ini saya diminta untuk datang ke Nias lagi. Saya sangat bersyukur dari orang yang membenci Kristus, hari ini dipakai oleh Kristus. Tuhan telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain. Mari kita sama-sama juga untuk pergi keluar, punya iman untuk menginjili banyak orang. Mari kita tekun berdoa dengan spesifik. Saya percaya tekun berdoa, tekun dalam iman, kita pasti bisa berbuah banyak. Ini salah satu contoh saudara kita, satu pasang ini yang luar biasa. Orang ini sangat bertekun di dalam doa, dalam iman. Mereka sudah hampir kehilangan iman, tapi mereka dapatkan kembali iman mereka karena mereka berdoa. Mereka membantu satu pasang yang sudah hampir pisah, bahkan berantem. Bahkan istrinya sendiri sudah mau pindah ke Bandung. Bahkan pernah nginap di rumah mereka. Tapi karena doa dan iman mereka, mereka percaya bahwa sebenarnya suaminya itu bisa berubah. Sangat bersyukur. Ketekunan doa mereka, iman mereka, hari ini suami dari pasangan teman dia sudah kembali kepada Kristus. Iman mereka, orang itu sudah dikembalikan lagi. Sekarang bisa bersama-sama di dalam grup mereka. Bukan hanya itu saya, saudari. Dari grup yang sangat kecil, hari ini orang yang sudah kehilangan iman, tapi hari ini grupnya sangat bertumbuh luar biasa. Di dalam grup dia,
ada 3 couple yang sedang dibantu lagi supaya iman mereka bisa dikembalikan lagi. Dan dalam 1 bulan 2 bulan ini ada 2 couple yang sudah pasti iman mereka dikembalikan kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, mereka juga banyak orang-orang yang belajar di dalam grup mereka, ada berapa couple yang sudah study juga. Wah, saya bangga melihat iman mereka ke tengah mereka. Dan mereka bukan orang yang hebat, mereka orang biasa. Sebagai guru yang kerja sangat cukup jauh, butuh perjalanan 1,5 jam untuk mengajar. Kadang-kadang dia bilang, aku sudah capek dan lelah. Tapi dia terus bisa memberi. Saya sangat respect kepada satu couple ini. Tidak berhenti untuk bisa memberi. Bukan hanya itu saja yang mereka lakukan. Mereka lakukan bagaimana menguatkan setiap jemaat tetap untuk bisa bersekutu. Kita tahu hari ini kita ibadah Zoom, tapi mereka memastikan orang-orang yang secara keuangan sangat tidak cukup atau kurang, mereka membuat namanya apa? Arisan paket. Jadi setiap minggu atau 2 minggu sekali mereka kumpul sama-sama supaya mereka memberi paket dan mereka bisa cabut siapa yang mendapatkan paket itu. Sehingga mereka ibadah. Mereka bantu 1 orang yang sangat cukup jauh, 1 couple yang mereka sekarang lagi bantu iman mereka, butuh 2 jam dalam perjalanan mereka datang ibadah ke Gunung Sitoli. Tapi couple ini juga sangat semangat. Kenapa? Karena terpengaruh atau ke-impact oleh iman ke 1 pasang ini. Wow, luar biasa banget. Saya berharap grup ini akan terus bisa tumbuh. Dan saya juga berharap apa yang kita belajar saat ini, bertekun di dalam doa dan bertekun di dalam iman, bisa menolong kita untuk grow semakin dekat dan sehingga pemberitaan Injil dan bangsa-bangsa lain bisa mendengarkannya juga. Amin. Kita sudah mendengarkan pemberitaan Injil, kita butuh 2 hal, doa dan juga iman. Keputusan kita bagaimana saudara-saudari? Sebagai seorang Kristen, masihkah percaya bahwa Tuhan akan terus membuka pintu bagi umatnya? Apakah kita percaya akan hal itu? Saya mau ajak, apa yang harus kamu lakukan saudara-saudari? Kalau hari ini kita punya kesempatan, apa yang akan kita lakukan? Mari kita lakukan yang terbaik. Ketemu teman kita, ketemu sahabat kita, mari kita kisahkan tentang baiknya Tuhan kepada kita. Kita semua telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Kengli. Ada 2 hal penting yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah kita perlu bertekun di dalam doa, tapi juga kita perlu bertumbuh di dalam iman kita. Saya sangat percaya bahwa doa memberikan kita kekuatan untuk kita terus bisa bertumbuh. Nah, hari ini kita perlu juga mengambil kesempatan untuk merenungkan lagi di mana kita saat ini. Apakah doa kita telah bertumbuh? Doa kita adalah orang yang bertekun di dalam doa kita. Apakah kita juga memiliki iman yang bertumbuh? Apakah kita juga terus mau bertekun menumbuhkan iman kita? Saya sangat ingin mengajak kita semua mengintrospeksi. Mari kita lihat lagi. Kita bandingkan dari awal tahun sampai dengan hari ini, di mana posisi kita. Karena sebentar lagi kita akan bersama-sama mengambil perjamuan kudus, di mana kita akan mengingat akan pengorbanan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Yesus rela mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Saya sangat berharap kita semua ketika mengambil roti dan anggur, kita juga mengambil keputusan untuk kembali lagi, mengembalikan lagi cara doa kita, mengembalikan lagi iman kita di dalam track yang benar. Karena saya sangat percaya bahwa Yesus mati karena Dia ingin membuka pintu itu. Pintu yang sudah terbuka, Tuhan ingin pintu tersebut dimasuki oleh kita, saya dan saudara,
tapi juga oleh saudara-saudara yang lain yang karena pemberitaan Injil kita, mereka berani mengambil keputusan untuk menjadi seorang murid Yesus. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan roti dan anggur untuk kita bisa masuk dalam perjamuan kudus. Saya ingin membacakan firman Tuhan sambil kita makan roti dan minum anggur kita. Mari kita mengambil roti kita dan kita angkat. Di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23, demikian bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita ambil cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudari, Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan yang boleh Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih juga untuk firman yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Kengli, yang mengingatkan kepada kami untuk kami bisa terus bertekun di dalam doa, tapi juga kami terus bertumbuh di dalam iman kami. Kami sadar Tuhan, kami tahu bahwa peperangan iman memang membutuhkan juga senjata-senjata rohani. Tidak mungkin Tuhan, kami hanya mengandalkan kekuatan kami pribadi. Kami butuh Engkau Tuhan. Itu sebabnya ketika kami bertumbuh di dalam iman kami, kami juga perlu terus untuk bertekun di dalam doa. Karena hanya Engkau-lah Tuhan sumber kekuatan kami. Tuhan, terima kasih untuk ingatan yang boleh Engkau berikan kepada kami hari ini. Bantu Tuhan agar kami bisa terus bertumbuh di dalam iman kami juga bisa bertekun di dalam doa kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sebentar lagi akan dikumpulkan di hadapan Engkau. Terima kasih untuk semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa dan membuat kita semua ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah, ada pengumuman yang ingin disampaikan untuk jemaat. Yang pertama adalah pelayanan KKK setiap Sabtu pukul 9 di YouTube GKDI Official. Yang kedua adalah pelayanan remaja dalam portal media sosial, terutama di Instagram bernama Teens Wise Teens Challenge atau TWTC dan PDA Teens. Yang ketiga adalah ibadah piwa akan diadakan pada hari Sabtu dalam minggu ini. Dan selanjutnya akan diinformasi berikutnya oleh PIC yang bersangkutan. Dan yang keempat adalah ibadah tengah minggu lainnya akan diadakan secara online. Dan kita berdoa untuk kita bisa beribadah secara offline kepada Tuhan. Demikian informasi ini disampaikan. Saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan atas semua hal yang kami lewati Tuhan bersama dengan Engkau. Melalui firman Tuhan yang disampaikan Tuhan, membuat kami lebih dikuatkan kembali Tuhan akan pengenalan
akan Engkau Tuhan. Membuat kami lebih semangat lagi Tuhan untuk menjalani hidup kami Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan, dengan kekuatan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang yang bergumul di dalam pekerjaan, di dalam sakit penyakit Tuhan, atau dalam hidup yang tidak mudah ini Tuhan, di situasi sekarang. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mengalami masalah Tuhan, dapat Engkau berikan kekuatan Tuhan, dapat berikan senantiasa bahwa Engkau selalu ada di setiap kesulitan-kesulitan atau lembah-lembah yang kami sulit untuk kami lakukan. Tapi hanya dengan Engkau saja Tuhan, kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan berkenan pada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan. Saya mengajak kita untuk bangkit kembali dan kita menyanyikan satu pujian yang semangat, yaitu Dia Raja. Mari kita sama-sama memuji Tuhan kita. Teman semuanya, bersyukurlah kepada Tuhan. Bawalah pujian baginya. Karena Dia Raja, Dia yang berkuasa atas kita semua di sini. Mari kita semangat memuji Dia dengan semangat. Bagi yang mau melompat-lompat di rumah juga boleh. Nyanyikan dengan semangat, dengan nyanyian kepada Dia. Katakan sama-sama, bersyukurlah kepadanya. Come on. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Katakan sama-sama, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sama-sama katakan, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yeah. Come on, kita lebih semangat lagi muji Tuhan. Katakan bersyukurlah kepada Dia, bawalah pujian baginya. Come on, katakan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Katakan sama-sama, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan sama-sama, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yeah. Kami ingin bersemangat Tuhan, memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau yang berjaya, dan seluruh semesta sujud menyembah Engkau Tuhan. Katakan sama-sama, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, come on. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on, katakan, akulah
kami sembah, seluruh semesta memuji Engkau Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.